Para pelawak melakukan lawakannya dengan menyampaikan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah. Ada bagian yang sangat memprihatinkan. Ternyata dalam komedinya, dalam gurauannya, dalam candaannya, saudara, dia bercanda juga soal sholat. Saudara, dia katakan ada kelompok harus milih pemimpin, pokoknya pemimpin syaratnya nggak boleh bolong sholatnya. Orang ketawa, saudara. Yo, memang kenapa kalau umat Islam mensyaratkan pemimpin itu harus sholat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Nggak boleh kita pilih pemimpin yang nggak sholat, haram. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, saudara, mempergelar profesor, doktor, hebat pimpinnya. Tidak tahu dia tidak sholat, haram. Haram. Waduh, luar biasa ya. Dan kau hina. Jadi cerita, obat, minta maaf. Tobat minta maaf kau Panji. Ada di Netflix. Bagian menghina sholat tadi hapus. Ini ada di Netflix, saudara. Ditonton jutaan orang. Dan pihak Netflix wajib kamu rekaman tersebut sekurangnya hapus bagian yang menistakan agama. Jasa itu firm asli. Kita minta maaf kalau memang firm asli. Bentar. Tapi kalau Serius seandainya Pak kau. Jokowi menunjukkan dan Serius kemudian kau. dibuktikan bahwa ijazah itu asli, Anda bersedia minta maaf? bro, sekarang masalahnya adalah Ya, ini misalnya. iya harus Bersedia ada atau tidak itu aja. Bro, ngerti nggak Anda? Bro. Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu asli. Kita minta maaf. Hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Karena Restoratif justice. itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Wah, kelas Pak Karena Jokowi. menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Wah, kelas Pak Jokowi. Memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya. Kenapa sampai datang Pak Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis ke sana? Kalau masih ingat di awali pertama Bu Elida Neti sudah memegang tuh ijazah. Ternyata watermark and bosnya sah, resmi, asli. Tentu antara kuasa hukum dengan Egy Sujana kan pasti akan berkomunikasi. Betul. Kalau media masih ingat ya, Pak Egy Sujana pernah menyatakan apabila ini asli saya akan minta maaf. Itu ada itu. Nah, seiringan dengan peristiwa ini, jalanlah yang namanya Pak Egy Sujana ke sana bersama dengan Pak Damai Hari Lubis. Bersilaturahmi menjelaskan. Saya rasa orang awam aja sudah bisa menangkap ngapain datang ke Solo, ketemu dengan Pak Jokowi, ya apabila tidak untuk Minta mohon maaf. Betul. Jadi kalau digoreng-goreng tuh ya nggak bener gitu loh. Ya kalau dia nggak terima ngapain? Ntar aja tunggu di pengadilan. Ngapain harus datang ke sono?
Terus ngapain mau diklarifikasi ke sana? Apa yang harus diklarifikasi yang sudah tersangka kok? Kalau mau klarifikasi aja ke Polda, ke penyidik, bukan ke Pak Jokowi. Berarti kedatangan beliau-beliau ini ke Solo adalah secara kekeluargaan. Kita sebagai budaya orang Timur juga tidak menafikan ini. Dan Pak Jokowi menerima kedatangan beliau tuh. Kemudian ditutup dengan doa. Tapi ada yang memelintir lagi, nggak seperti itu. Nggak pelukan, nggak segala macam. Ya, terus datang sana pandang-pandangan, nggak salaman. Pakai logika berpikir gitu. Kalau datang sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti salaman kan? Pelukan juga, Pak. Terus pasti dipersilakan, monggo, pinara, kan gitu kan? Silakan duduk. Nah, setelah duduk pasti akan berkomunikasi. Nggak bisa ujuk-ujuk datang ke sana, pandang-pandangan langsung mulai. Pandang-pandangan. Langsung nggak ada apa-apa, terus langsung restro. Nggak bisa, ya. Nah itu makanya, jadi ternyata setelah pulang dari sana terjadilah retroaktif. Retroaktif ternyata sudah diterima oleh Polda, tinggal nanti para pihak atau antar pihak bersepakat nggak beliau memberikan restu nggak untuk retroaktif justice. Kalau seandainya Pak Jokowi memberikan restu retroaktif, itu penyidik akan melihat nanti dan bisa menghentikan peristiwanya. Karena di KUHP yang baru dan KUHP yang baru juga kemungkinan restoratif justice itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya kalau seandainya sudah selesai antara kedua belah pihak, ngapain diributin? Betul. Kenapa orang lain yang kebakaran jenggot? Kan itu sudahlah. Kalau memang diberikan maaf sama Pak Jokowi sebagai guru bangsa, mantan presiden, ya sudahlah, mari kita bangsa Indonesia yang beradab, yang punya budaya, itu nggak usah diributin lagi lah. Masih banyak kerja-kerjaan yang lain yang harus kita kerjakan. Itu. Ya. Jangan segitunya ya, Bu Irma. Saya agak tergelitik juga ketika bicara, saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya, dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi kan dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju, dan dia juga tadi setuju, bahwa masyarakat yang nggak suka pun boleh. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah, untuk bisa membuat orang tertawa, sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Betul. Nggak perlu gitu. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang, dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Ya. Kritisi banjir, kritisi seperti yang saya bilang tadi, bencana banyak. juga kan bisa juga tuh. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis. Ya, menurut saya nggak etis gitu. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi. Ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja bersama-sama, kerjasama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki, dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat, yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya, Bu? Sampai sekarang. Ya. Wow. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di DPR disebut Singa Senayan. Singa Senayan. Betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba. Pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Itu aja deh poin saya. Betul. Dari pertemuan 55 menit. Dan doanya itu sangat sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Ayahanda. Lindungilah ayahanda. Wow. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Ya. Yang hadir Bang Egy Sujana, Bang Damai Lubis,
kemudian Ibu Elida, ya, kemudian dari kita ada Rejo, dari teman-teman Rejo, ya ada Bang Darmizal, ya, kemudian ada Mas Rahmat di sana. Rejo itu relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Jadi kita ini di dalam relawan Jokowi lebih dari 100 gitu kita. Darmizal itu ex Demokrat itu. Darmizal ex Demokrat. Ya, yang kemudian ikut mengkudeta Demokrat. Jadi dua orang ini ya, Darmizal sama si Rahmat ini, itu adalah yang ikut menggugat Partai Demokrat tapi gagal. Jadi saya lanjutkan. Itu kan proses demokrasi. Oke, nanti proses Itu demokrasi. masalah itu Nanti kita bicara. Saya lanjutkan. Dalam pembicaraan itu. Karena saya familiar dengan nama Darmizal. Ya, apa yang dikatakan bahwa saya tidak maaf ya. Jadi waktu itu Bang Egy itu memimpin doa 12 menit, dia dihitung itu. Dari pertemuan 55 menit. Dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Lindungilah ayahanda. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Begitu. Dan waktu pertama bertemu, apa yang dikatakan Pak Jokowi? Bang Egy, alhamdulillah kita ketemu. Bang Egy masih ingat nggak waktu membuka LBH Bang Egy dengan Bang Todong Mulya Lubis tahun 2005 di Solo? Saya yang membuka. Apa Bang Egy bilang? Masya Allah, Bapak masih ingat itu. Wow. Artinya perhatian beliau itu sangat luar biasa terhadap yang sekecil-kecil pun. Dia itu menghormati kepada tamunya untuk itu. Singkat cerita, kalau dikatakan tidak ada minta maaf, buat apa datang jauh-jauh kalau tidak meminta maaf itu? Apakah perlu dikatakan saya harus minta maaf? Pelukan udah menggambarkan itu. Tentunya faktor pengacaranya Egy Sujana berperan kan, karena beliaulah yang menjadi mata, telinga, dan indera dari Pak Egy Sujana untuk memastikan keabsahan dari ijazahnya Jokowi kan. Setelah ada gelar perkara khusus dan ditemukan memang asli, patut diduga asli oleh si Bu Eli Daneti ini, kemudian sampaikan ke Egy juga memang dari awal niatnya juga sudah mau berdamai kan. Jadi dengan ini adalah satu batu loncatan buat Egy, dia memakai sarana ini untuk mengajukan silaturahmi ke Pak Jokowi dan diterima melalui jalur-jalur khusus kan, sehingga bisa berada di rumah Pak Jokowi. Biasanya kan susah ketemunya kan, tapi ini ketemu mudah, berarti ada jalur-jalur jaringan pertemanan yang dilalui dan bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi dasarnya untuk kasusnya Egy Sujana dan temannya berhadapan dengan laporannya Jokowi ini akan clear melalui RJ dan ini selesai. Nah, kalau dalam persangkaan seseorang sudah jadi tersangka, sebelum masuk sidang masih bisa RJ. Jadi walaupun sudah jadi tersangka, tapi masih kemudian buru-buru di RJ kan, dimintain maaf dan dimaafkan, dicabut laporannya, udah nggak perlu sidang lagi. Jadi kecuali kalau sudah sidang baru mengadukan RJ udah nggak bisa, karena proses sudah hukum udah jalan kan di persidangan kan. Tapi sebelum 1 atau 2 hari sebelum sidang buru-buru mengajukan. Itu masih berpeluang. Masih berpeluang. Berarti saat ini Egy Sujana peluang untuk RJ sama Pak Jokowi? Iya, punya peluang untuk melakukan RJ dengan Pak Jokowi dan peluang untuk laporannya dicabut. Begitu. Ini dengan catatan sekali lagi Pak Jokowi kemudian bersedia mencabut laporan ya. Karena ada orang yang juga ya kita baik-baik ya, kita maaf-maafan ya, tapi perkara jalan terus ada juga. Ada juga ya kita baik-baik ya, kita maaf-maafan ya, ya sudah kami cabut laporan.